Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Petunjuk Terakhir Manusia Pilihan. Dari awal pembahasan tentang manusia pilihan tentunya mempunyai suatu perjalanan yang viral saat ini diungkap oleh Syekh Muhammad Ali Deb. Beliau menyatakan mimpi orang-orang soleh dimulai dari tahun 2002, 2003 dan sampai 2005. Dan tahun 2005 diulang-ulang perkataannya. Tentu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini yang Abah dapatkan dalam tafakur ada sependapat bahwa tentang petunjuk yang beliau katakan berupa mimpi. Tapi beliau tidak mengatakan tentang petunjuk selain yang berupa mimpi, karena sang manusia pilihan mendapatkan petunjuk yang sudah Abah katakan di video terdahulu dengan dua cara, yaitu dengan mimpi dalam keadaan tertidur. Yang kedua, dalam keadaan beliau terjaga, tidak tidur. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur. Tentunya di awal-awal beliau diperjalankan banyak petunjuk yang beliau terima dengan dua cara yang Abah sudah katakan. Di sini Abah mencoba mengungkap waktu beliau sang manusia pilihan menerima petunjuk dalam usia berapa. Tentunya terbesit dalam pikiran saudara-saudara Abah di channel Abah di sini. Abah mencoba mengungkap, tentunya Abah katakan berkali-kali kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafakur Abah dapatkan beliau dalam usia 38 sebelum 40 tahun umurnya. Beliau mulai diperjalankan. Dan apa hubungannya dengan kisah-kisah sosok Satria Peningit yang ada di Pulau Jawa? Asal muasal tentang terpilihnya sang sosok Satria Peningit sudah Abah bahas kemarin di video yang terdahulu. Kemudian banyak yang mengaitkan Satria Peningit dengan Imam Al-Mahdi yang kita kenal dengan seorang utusan yang nantinya akan mengembalikan Islam yang murni. Sang sosok manusia pilihan versi Islam tentunya. Imam Mahdi dan agama lain pun meyakini akan datangnya seorang utusan di akhir zaman, yaitu Mesias atau Avatar. Apakah sang manusia pilihan itu satu sosok dengan berbagai sebutan? Wallahu a'lam bishawab. Dan banyaknya yang membahas tentang Satria Peningit dan Imam Al-Mahdi satu sosok. Juga banyak yang mencoba mengungkap tentang sosok manusia pilihan tersebut, apapun sebutannya. Ada yang meyakini dari Indonesia, tapi sampai saat ini sosok manusia pilihan yang ditunggu-tunggu belum muncul, jadi sulit untuk dibuktikan. Jangankan mengetahui tentang kemunculannya, tentang perjalanannya pun sulit untuk diketahui dalam pembahasan manusia pilihan. Karena secara akal atau logika tidak bisa dibahas dengan akal-akalan atau mengira-ngira atau juga cocok logi. Dan kebanyakan nantinya dalam pembahasan tentang manusia pilihan akan kehabisan cerita dikarenakan dengan pemikiran yang tidak terjangkau. Dan tafakur yang Abah dapatkan banyak orang-orang yang diperjalankan. Contoh di awal Abah katakan dari seorang syekh yang kini viral mengatakan tentang mimpi-mimpi sebagai petunjuk, terjadi di tahun 2002 sampai 2005. Itu pun dalam tafakur Abah bisa jadi manusia pilihan diperjalankan yang sudah Abah katakan di atas. Dikarenakan sampai saat ini sang sosok manusia pilihan belum dimunculkan,
tentunya beliau masih menerima petunjuk walaupun tidak sebanyak di awal beliau diperjalankan. Contohnya, beliau akan meninggalkan di suatu tempat di mana beliau berada akan terjadi bencana. Untuk tentunya beliau diberikan petunjuk karena beliau, kalau Abah katakan beliau sebenarnya seorang wali Allah, kekasih Allah. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kekasihnya. Banyak hal-hal lain manakala beliau dicari untuk ditemukan, beliau akan pergi meninggalkan di mana beliau banyak dibicarakan. Jadi sangatlah sulit untuk dilacak atau diketahui jati dirinya, apalagi keberadaannya saat ini. Menurut tafakur Abah, untuk menjadi seorang sosok manusia pilihan tidaklah mudah dan instan. Beliau diperjalankan tentulah sudah lama dan begitu banyak penderitaan secara dohir maupun batin, seperti yang dialami para aulia-aulia terdahulu. Ujiannya sangatlah berat karena beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lewat pemilu yang dilakukan oleh manusia. Walaupun tidak sedikit orang mengkaitkan dengan sosok pejabat atau tokoh saat ini, karena sosok ini masih dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sulit dilacak jati diri dan keberadaannya. Di sini kita kembali ke topik awal tentang petunjuk yang beliau terima. Sebetulnya sudah Abah bahas tentang terjadinya Megatrust yang nantinya beliau akan dipertemukan dengan Nabi Khidir alaihissalam yang kedua kalinya. Karena Megatrust belum terjadi, maka Abah ungkap kembali, walaupun gempa-gempa kecil sudah mulai bermunculan di dalam negeri maupun di luar negeri, sudah terjadi seperti yang kita sudah dengar di berita-berita saat ini. Tentang sosok manusia pilihan, pertemuannya dengan sosok Nabi Khidir alaihissalam itu nantinya di Pulau Jawa menurut tafakur Abah, dan keberadaannya sosok manusia pilihan tersebut saat ini tidak diketahui di mana keberadaannya, apakah saat ini beliau ada di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa. Bagaimanapun segala gerak langkah sang sosok manusia pilihan sudah dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka tidak suka, mau tidak mau, beliau tetap menjalannya tanpa beliau sadari. Kenapa? Kemanapun beliau pergi, beliau tidak bisa meninggalkan Pulau Jawa di saat nantinya pertemuannya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kapan terjadinya pertemuannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu, di bumi maupun di langit. Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, terjadinya peperangan tiada hentinya, dan banyaknya fitnah juga kezaliman terjadi di mana-mana. Yang kuat menindas yang lemah, keadilan sulit didapatkan, dan pemimpin sudah tidak amanah. Kemaksiatan karena kerusakan akhlak sudah melampaui batas. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhan Maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Surah Al-Isra 16-17. Seharusnya kita belajar dari sejarah yang menjadi pelajaran pada generasi kita saat ini maupun yang akan datang. Dalam suatu negeri mengalami 5 fase. Pertama, fase pendirian dengan cita-cita dan semangat perjuangan, mengerahkan seluruh daya dan kekuatan mampu mewujudkan sebuah negeri. Fase kedua, pembangunan oleh generasi penerusnya, pembangunan yang pesat karena generasi ini menghayati nilai-nilai perjuangan para pendiri terdahulu. Fase ketiga, negeri itu berada dalam puncak kejayaan. Generasi ini memetik hasil dalam perjuangan dan mulai melupakan nilai perjuangan. Generasi penikmat tanpa tahu jerih payah dalam proses perjuangan. Fase keempat, kemunduran, di mana fase ini generasi melupakan nilai perjuangan dan hanya menjadi penikmat buah kejayaan. Di fase kelima, kehancuran, di mana negeri itu nyaris tinggal puing hancur dan tidak mampu bangkit lagi. Kejayaan dan kehancuran sebagai sunatullah, yaitu karena adanya faktor-faktor yang membawa kepada kejayaan dan kehancuran. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi.
Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.